Iya, jadi semalam itu kan kita diundang untuk acara apa di TV One. Jadi dari pihaknya Nikita Mirzani dari Reza Gladys, pengacaranya datang, terus ada pengacara Dr. Oki juga, Mas Sunan Kalijaga, Bang Fahmi, Pak Julianus, beserta 2 profesor. Nah, pada saat debat itu memang sudah memanas lah ya, karena kan kita tahu sendiri ini kasus sedang bergulir, dua-duanya juga mau memperjuangkan klien masing-masing gitu kan, termasuk Mas Sunan juga. Jadi ada sedikit inilah ya apa debat yang panas gitu. Nah tapi jalan acara sih lancar, semuanya lancar, penjelasan dari profesornya juga oke, dan kita di kursi penonton itu ada dua bagian. Jadi yang sebelah kiri itu untuk Bang Fahmi, yang sebelah kanan tuh Pak Julianus gitu. Jadi kita yang samping-sampingnya juga nggak ribut, nggak apa, sangat apa menghargai jalannya persidangan acara gitu kan. Sampai pas lagi selesai sudah closing nih MC-nya, ini dari si pengacaranya Pak Julianus nih kayak lagi ngomong sesuatu ke Mas Sunan gitu. Nggak tahu deh, tapi ngomongannya biasa sih, kayak gestur badannya juga bukan yang kayak gimana marah atau apa, enggak, cuma ngomong santai. Terus kita semua berdiri karena udah selesai. Mas Sunan nyamperin ke areanya Bang Dua Lipa ya, dengan Pak Julianus. Maksudnya mungkin mau salaman atau apa, tapi belum sampai, baru mendekati tuh ada yang dari kursi penonton sebelah kanan, kursinya Pak Julianus, penontonnya Pak Julianus, berdiri terus jalannya agak cepet, dan dia megang badannya Sunan. Itu yang pakai batik tuh bapak-bapak itu. Aku ngeliat tuh kok dipegang gitu. Nah begitu abis yang dipegang begini, kayak seperti mau mendorong jangan deket, maksudnya kayak seolah-olah tuh gesturnya nyingkirin gitu loh, karena kan mendekati si Pak Julianus ya kan, si Mas Sunan ini. Nah di situ udah mulai ribut sampai di belakang bapak-bapak itu ada yang pakai kacamata, pakai baju kotak. Nah ini yang diduga sih kalau aku lihat dari rekaman juga dia yang kena ke body contact ke Mas Sunan. Tapi seperti apa tangannya mana emang aku nggak bisa ngelihat jelas ya. Aku cuma melihat gerakannya gitu karena mereka mepet banget. Terus Mas Sunan nggak lama bilang, kamu kenapa pukul saya? Kamu ngapain pukul saya? Udah ribut deh tuh di situ, dan banyak saksi juga karena orangnya juga rame banget. Si yang pakai kacamata tadi tuh ditanya, kamu tuh undangan dari mana? Nah dia bilang dari Dokter Andreas. Tapi dia bilang dia siapanya Dokter Andreas tuh dia nggak sebut dia siapanya gitu. Cuma dia datang atas ajakannya Dokter Andreas. Nah pihak TV One akhirnya kumpul semua di situ, security semua, dan si laki-laki ini dimintai apa pernyataan sudah terjadi bahwa dia melakukan suatu body contact lah ke Mas Sunan di atas materai. Yang kasihannya tuh di kejadian itu memang Mas Sunan sih tidak gimana ya, kalau dilihat dari fisiknya Mas Sunan, aku juga nggak tahu kemarin hasil fisiknya, tapi nggak aku lihat yang kayak gedebuk-gedebuk gitu, enggak. Cuma sih Barbie yang kena, mungkin karena terlalu dekat sama kerumunan, nggak tahu kenapa itu kakinya dia robeknya cukup dalam, darahnya cukup banyak. Jadi dia jempol kaki kanan kok nggak salah deh, itu robek, itu banyak banget darahnya. Nah itu yang bikin shock kita semua, wah kok sampai kayak gini gitu. Ya sebenarnya sih dengan cara memegang dan juga ada body contact itu aja juga udah bikin shock sih. Karena kan tujuannya Mas Sunan juga datang itu kan biarin aja orang salaman, ya, atau mungkin mau bertanya sesuatu ya ben aja lah. Maksudnya ini masih di dalam studio gitu loh, mau ngapain sih kok mesti kayak kenapa gitu loh pikirannya, reaksinya kok seperti itu yang kita sayangkan banget. Yang laki bapak-bapak itu kayaknya pengacaranya juga deh. Sepertinya ya, aku juga masih diselidiki nih bahwa bapak ini, tapi udah ada rekaman videonya, jadi udah pasti nggak bisa ngindar juga lah. Kita udah lihat semua gitu, rekamannya udah ada. Kalau nggak salah itu termasuk dari tim kuasa hukumnya, bisa ingat aku, tapi nggak tahu juga, nanti dikonfirmasi lagi aja. Gini ya, ini bukan cuma sekali loh, tapi hal persekusi, kekerasan, tindakan yang barbar yang menurut aku tuh udah sering. Dari kasusnya Doktif di Januari, itu persekusinya kayak apa coba?
rombongan gerombolan nyerang Doktif dengan temen cewek, cuma 1 apa 2 orang gitu kan. Terus masih sekarang kasusnya masih bergulir ya. Dokter Oki yang 2 minggu yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, coba lihat diserang lagi sama Panda. Tuh, itu jelas banget. Dan kemarin ya, kemarin itu ada materi debat itu kan ditanyakan mengenai ruang lingkup persidangan. Ternyata bukan hanya di dalam ruang sidang loh, tetapi daerah di luar ruang sidang, taman, parkiran, pokoknya yang masih berada di dalam pengadilan negeri manapun itu ada hukumnya apabila kita melakukan tindakan-tindakan anarkis atau seperti yang kemarin terjadi. Itu bisa dikenakan pasal. Jadi kita juga menyayangkan ya, kenapa sih pada saat sidang harus ada gitu loh tindakan lagi yang seperti itu, menyerang dengan verbal abuse ya, kalau yang Panda kemarin. Dan terjadi lagi semalam. Jadi udah berapa kali ini? Coba kalian menyimpulkan sendiri aja deh. Yang sukanya main hakim sendiri itu siapa? Kalau melihat Nikita Mirzani ada di dalam persidangan dengan frustasi, itu wajar. Kamu stres gak sih ditahan setengah tahun? Gak bakalan ada yang gak stres, dijamin. Gak bisa ngeliat ketemu anak sakit gak bisa megang, gak bisa meluk, gak mungkin gak stres, come on. Apalagi dalam kasus yang gak jelas. Udah 368-nya cancel, ganti 369 yang katanya pencemaran nama baik. Kok bisa sampai setengah tahun tuh udah ditahan gitu loh. Dan ada banyak hal lain yang teknis pengadilan lah, nggak usah dibahas. Intinya yang mau aku garis bawahi di sini, ini tindakan anarkis, persekusi main hakim sendiri itu dari mana? Dari pihak siapa? Itu yang masyarakat harus. Jawabannya mana? Aku takut itu mau pukul saya. Ini udah tua juga nih. Tadi kan Bapak mau pukul saya kan? Iya. Bapak mau pukul saya nggak? Saya tidak mukul siapa-siapa. Saya tidak mukul siapa-siapa. Anda advokat bukan? Wah, Anda advokat bukan? Ya Allah, ya Robi Rasul. Anda menyerang saya, lalu teman Anda pukul saya. Ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya? Anda mau pukul saya, tapi teman Anda pukul saya. Ya Allah, ya Robi Rasul. Kok bisa kelepasan sih? Ya, saya minta pertanggungjawaban TV One. Saya dipukul, saya diserang. Ya? TV One. Saya ini korban. Siapa yang mau mukul? Saya yang dipukul. Ini korban, Mas. Kenapa sampai Astagfirullahaladzim. atau gini, nggak usah tarik aku, sama orang dua. Ya, nggak usah dibanci. Ya, Anda yang iya. Udah ada ketangkep kamera tuh. Kok berani ya? Mukul-mukul. Ini CCTV aktif loh. CCTV-nya aja keluarin tuh. Kelihatan. Ya kan? Gimana sih? Ada pertanyaan mau cuman gitu-gitu. Gue mau nanya pengen aja. Informasi terupdate up to date hari ini, wadidaw. Drama Queen sedang berakhir. Drama The King of Playing Victim sedang dimainkan oleh Sunan Kalijaga. Menurut Sunan Kalijaga, di debat TV One semalam, dia mendapatkan serangan dari pengacaranya Dr. Reza Gladys. Bahkan menurut Sunan Kalijaga, pengacaranya Dr. Reza Gladys ini ingin memukul Sunan Kalijaga. Ya, nah padahal faktanya adalah ya
seperti yang kita lihat di video yang berseliweran, bahwasanya Sunan Kalijaga karena merasa kalah debat dengan Pak Julianus, dia menghampiri Pak Julianus di sesi akhir salam menyalam. Sesi itu dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga untuk beradu debat kembali, dan datanglah Pak Surya Batubara untuk meleraikan, ya, berniat meleraikan perdebatan Sunan Kalijaga dengan Pak Julianus, ya. Pak Surya Batubara hanya memegang sedikit, ternyata si Sunan langsung mendorong Pak Surya Batubara dengan begitu hebat. Tetapi pada saat itu si Sunan Kalijaga langsung berteriak seolah-olah dialah korbannya. Yang sebenarnya yang korban dalam kericuhan itu adalah Pak Surya Batubara, di mana dia didorong oleh Sunan Kalijaga begitu dahsyat. Waduh. Nah, dan apalagi yang dikatakan oleh Sunan bahwasanya dia dipukul oleh temannya Dr. Andreas, dan detik di mana itu, Pak? Ayo tunjukkan detik keberapa, menit keberapa Anda ditonjok oleh temannya Dr. Andreas. Padahal temannya Dr. Andreas itu berniat untuk menenangkan Pak Sunan, tetapi Pak Sunan langsung menjerit histeris, "Wow, kau tonjok aku, kau tonjok aku." Memang ya, the king of playing victim sedang dimainkan oleh si Sunan Kalijaga ini. Seharusnya Anda sebagai praktisi hukum harus bijaksana dalam bertutur kata, Pak. Harus bijaksana dalam bersikap, Pak. Jangan seperti ini. Jangan arogan, Pak. Karena arogan itu cocoknya di premanisme, tidak cocok di praktisi hukum, ya, Pak. Waduh. Malu-maluin aja ini Pak Sunan. Gimana ini? Aduh, ada ya ternyata praktisi hukum yang play victim seperti itu. Nggak boleh loh, Pak. Memalukan praktisi hukum yang lain. Orang lain ya, praktisi lain sedang menjaga marwahnya lah. Bapak sedang mengobok-obok marwah Anda sendiri. Marwah itu dijaga, Pak. Wadidaw. Kita sudah habis, kami ucapkan terima kasih kepada BLS, kepada para dalam program kesehatan demokrasi saya, terima kasih, selamat malam. Udah. Ini mana namanya ini? Ini Wan. Ada banyak buktinya kok, Bang. Ada banyak buktinya. Mama, yuk, keluar dulu. Iya. Keluar dulu aja yuk. Yang nggak berkepentingan di Serius. Udah keluar nama gue, Kabarnya ada tindakan penyerangan ya terhadap advokat Sunan Kalijaga pada saat live di TV One ya. Saya sangat menyesalkan dan itu merupakan bentuk-bentuk premanisme yang tidak bisa dibiarkan, dan kita berharap pelakunya bisa diproses karena bagaimanapun itu sangat tidak dibenarkan dalam dunia advokat ya.
kita sangat menyayangkan dan menyesalkan atas penyerangan bahkan pemukulan terhadap Sunan Kalijaga. Ada lagi yang lebih seru nih ternyata. Perdebatan tadi malam antara Bang Sunan Kalijaga sebagai lawyernya Dr. Oki sama lawyernya Doktif. Dalam perdebatan kemarin itu kan Bang Sunan tuh cuman ngebahas ya, dia cuman menyinggung soal permasalahan bodyguard ataupun orang-orang yang tidak memiliki kepentingan di dalam persidangan tapi memenuhi, bikin sesak arena persidangan sampai di luar. Itu memang betul banget. Apalagi kita yang mau sidang tuh kayak, kita mau lewat aja tuh nggak bisa, sumpah. Dan itu benar-benar yang kayak, ini tuh bukan kasus pembunuhan, ini tuh juga bukan kasus kayak pelanggaran HAM berat, tapi harus sampai kayak dikawal segitu banyak orang. Itu tuh benar-benar memang jadi pertanyaan kita juga, para praktisi yang sidang, kebetulan sidang di PN Selatan tapi berbeda kasus. Kayak saya tuh lagi sidang tentang High Scope Indonesia. Nah, terus kita tuh yang kalau misalnya lagi nunggu itu suka kayak sesak banget, itu benar-benar sampai keluar itu benar-benar penuh banget. Terus kita susah pilih parkir aja itu susah banget dan benar-benar itu ngeganggu. Benar yang Bang Sunan bilang, arena persidangan ataupun pengadilan itu adalah tempat yang steril, terus tempat yang harusnya nyaman buat kita untuk melakukan pembelaan. Tapi kenapa harus sampai setakut itu? Terus kan tiba-tiba terjadi pemukulan nih selesai dari debat kemarin. Kenapa seanarkis itu? Dan yang paling lucu, fakta terbarunya adalah ternyata oknum yang melakukan pemukulan itu selalu ada kalau misalnya lagi klarifikasinya di belakang lawyernya Reza Gladys. Kenapa sih harus sampai bayar orang? Kalau yang ada di otakku ya, penilaianku, pemahamanku adalah kalau dia bisa bayar orang kayak gitu, berarti selama ini dugaan netizen masalah JPU-nya yang menye-menye, terus tidak bersifat adil dan benar, lalu hakimnya yang terlihat tidak peduli, atau jangan-jangan rekaman yang tidak bisa diputarkan pada saat persidangan, jangan-jangan juga disetting. Jangan-jangan dugaan dari rekaman tersebut juga betul adanya dan faktanya kalau ternyata ya benar dibayar. Ya enggak? Karena buktinya di tempat perdebatan yang ya itu kan enggak masuk dalam ranah persidangan aja bisa terjadi orang yang bukan kapasitasnya dalam perdebatan kemarin malam bisa melakukan pemukulan. Dan ternyata orang tersebut selalu ada di belakang lawyer Reza Gladys. Ayo dong, kekuatan netizen. Berarti kenapa sampai setakut itu untuk putar rekaman yang diinginkan oleh Nikita untuk diputar, terus nggak jadi diputar, nggak di-approve sama hakim karena dianggap di luar dari di luar dari pokok perkara. Ya nggak apa-apa, putar aja Pak, kalau memang nggak ada yang menyakitkan perasaan Bapak jaksa dan Bapak hakim serta ibu-ibu JPU, ya putar aja, anggap aja lagi dengerin. Iya nggak sih? Tapi kalau misalnya nggak berani, berarti kan ada yang aneh. Terus banyak banget juga yang komen di video-video sebelumnya yang bilang kata gini, ya karena perilaku terdakwanya makanya jaksanya begitu. Coba ditonton dari awal deh. Ditonton dari awal. Kita aja nih, kita seorang praktisi kalau melihat melihat jaksa ataupun melihat, nggak usah jaksa deh, melihat lawan penggugat ataupun tergugat kita nih sesama PH, kalau misalnya gesturnya nggak enak aja kita sampein gitu loh ke hakim. Kita bilang kayak gini, maaf yang mulia, saya merasa sikap dan sifat dari
lawyer lawan tidak seharusnya seperti itu, kita bisa sampein. Terus apalagi kalau misalnya sifat dan sikapnya si jaksa penuntut umumnya selalu cari masalah, kenapa? Kalau memang harus bisa dilawan, ya kenapa nggak dilawan? Ya nggak? Dan perlawanan yang dilakuin di kita itu adalah berawal dari tingkah dan perbuatannya si JPU-nya. Kalau JPU-nya sopan, pasti kita juga sopan. Kalau JPU-nya dari awal juga mendengarkan dengan baik, tidak memberikan gestur yang nyeleneh, pasti kita juga akan memberikan respon yang baik juga. Ya enggak? Gitu loh. Terus yang kedua, ini juga suka banyak yang bilang, ya dia ngevideoin karena kalau misalnya terjadi, maksudnya si jaksa penuntut umumnya ini, si ibu jaksanya ini ngevideoin, ya mungkin kalau nanti terjadi pas lagi perdebatan, ribut ataupun terjadi pemukulan atau apapun, jadi bisa manuver, dibilang gitu kan. Jadi ada bukti segala macam. Begini ya mbak-mbak netizen, aku cuman kasih tahu nih, di dalam persidangan kita aja nggak boleh ngefoto berkas ataupun misalnya surat kuasa deh yang dipertontonkan ke hakim. Itu kita nggak bisa tuh yang kayak kucuk-kucuk kita foto, nggak bisa. Semua harus izin. Nah, itu selalu ditanya sama hakimnya, untuk apa? Terus tiba-tiba si ibu JPU ini, dengan jubahnya yang terhormat, langsung datang ngevideoin. Pada saat temennya sedang mau memaksa Nikita menggunakan rompinya. Itu udah nggak logis dan udah nggak wajar. Ya, balik lagi aku tekankan ya. Video-video TikTok yang hari ini dan dari kemarin itu kita mengkritisi kalau ternyata persidangan peradilan di Indonesia sangat miris. Terus aku juga mau bilang, kekuatan netizen, ayo bongkar. Kalau orang yang mukul Bang Sunan aja adalah orang yang ada di belakang Reza Gladys selama ini, di belakang lawyernya ya, videonya banyak kok. Banyak banget, aku udah ngecekin, banyak kok. Dia selalu ada di belakang. Berarti ketakutan dari JPU tidak memutarkan rekamannya bisa terindikasi betul adanya, meskipun sebenarnya bukti rekaman tersebut harus melewati identifikasi dari tim forensik untuk meyakinkan suara tersebut betul atau enggak. Tapi yang pasti, indikasi atau praduga tak bersalah terhadap rekaman tersebut bisa kita buktikan hari ini. Orang yang sama di belakang dari lawyernya Reza Gladys ternyata yang ngelakuin pemukulan terhadap Bang Sunan Kalijaga. Terus, kenapa rekaman suaranya nggak mau diputar kalau memang nggak ada masalah apa-apa? Jangan-jangan dugaan netizen Indonesia dan dugaan kita semua, kalau ternyata sidangnya udah disetting, bisa-bisa betul juga. Hal yang sepele aja pemukulan bisa, panggil bodyguard di dalam persidangan aja bisa. Kasian sekali, kalau nggak di pengadilan, kita mau dapat keadilan di mana lagi? Yuk bareng-bareng ramein, bikin hashtag. Kalau bukan di pengadilan mendapatkan keadilan, di mana lagi? Bye-bye. Ketegangan yang awalnya hanya tersaji di layar kaca, mendadak pecah menjadi aksi brutal di dunia nyata. Seusai terlibat dalam debat panas di sebuah acara televisi, Sunan Kalijaga justru menjadi korban pemukulan yang mengejutkan publik. Detik demi detik kejadian ini pun terungkap. Menguak fakta mengejutkan di balik insiden yang memicu gelombang kemarahan netizen. Pengacara Sunan Kalijaga mengungkap kronologi dirinya menjadi korban pemukulan seusai debat yang berlangsung di salah satu stasiun televisi nasional. Insiden tersebut terjadi setelah acara debat hukum yang ia hadiri bersama sejumlah figur publik seperti Ayu Aulia, Barbie Kumalasari, dan Emma Waroka. Sunan Kalijaga menjelaskan, ia datang ke acara tersebut atas undangan resmi dan dengan etiket baik untuk berpartisipasi dalam diskusi hukum. Kami hadir atas undangan resmi, datang dengan etika baik untuk berdebat di acara hukum, ujar Sunan Kalijaga dikutip dari channel YouTube, Selasa tanggal 12 Agustus tahun 2025. Namun, insiden terjadi setelah acara debat berakhir, saat Sunan mencoba bersalaman dengan rekan-rekan narasumber lainnya. Saat hendak bersalaman,
Sunan Kalijaga mengaku didorong oleh seorang pria yang dikenali sebagai kuasa hukum dari Dr. Reza Gladys, sosok yang kerap muncul di televisi. Dia mendorong saya lalu mau memukul saya. Saya menghindar. Tetapi di belakang saya ada Ayu Aulia dan Barbie Kumalasari sehingga kaki Barbie terinjak dan membuat kukunya terlepas, jelasnya. Sunan Kalijaga memastikan, penyerangan terhadap dirinya dilakukan oleh dua orang dari dua tim hukum berbeda, yaitu dari pihak Dr. Reza Gladys dan pihak yang disebut sebagai tim dari Dr. Andreas. Yang satu dari pihak Dr. Reza Gladys, dan yang satu lagi katanya dari tim Dr. Andreas. Yang jelas, orang dari tim Dr. Andreas tidak berkapasitas hadir di acara tersebut, tegasnya. Sunan Kalijaga menyayangkan insiden tersebut yang menurutnya telah mencederai profesi advokat. Ia juga menyebut bahwa pelaku penyerangan tidak memiliki undangan resmi, sehingga patut dipertanyakan kehadirannya di lokasi acara. Saya datang untuk menyampaikan pendapat profesional, bukan untuk bertarung di ring tinju. Ini forum debat hukum, bukan tempat kekerasan, ujarnya. Awal reaksi netizen terhadap kabar pemukulan Sunan Kalijaga ini langsung memanas di media sosial. Banyak yang terkejut dan tak menyangka perdebatan di TV bisa berujung pada kekerasan fisik. Sebagian warganet mengungkapkan rasa prihatin dan menuntut agar pelaku segera diproses hukum. Sementara lainnya mulai berspekulasi soal pemicu sebenarnya di balik insiden tersebut. Tagar terkait nama Sunan Kalijaga pun sontak merajai trending, menandakan betapa besarnya perhatian publik terhadap kasus ini. Seiring berjalannya waktu, reaksi netizen justru semakin terbagi. Ada yang terus membela Sunan Kalijaga dan menuntut keadilan. Sementara sebagian lain mulai mempertanyakan kronologi lengkap yang belum sepenuhnya terungkap. Di tengah derasnya opini, satu hal yang pasti, publik menunggu langkah tegas dari pihak berwenang agar kasus ini tidak sekadar menjadi sensasi sesaat, melainkan pelajaran berharga bahwa kekerasan tak pernah bisa dibenarkan, apapun alasannya. Kasus pemukulan Sunan Kalijaga seusai debat TV ini menjadi bukti bahwa perbedaan pendapat, jika tidak dikendalikan, bisa berubah menjadi konflik yang merugikan semua pihak. Insiden ini tidak hanya mencoreng dunia hiburan dan diskusi publik, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam berdebat. Kini, bola panas ada di tangan pihak kepolisian untuk mengungkap fakta sebenarnya dan memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Apapun motif di balik insiden ini, satu hal yang perlu diingat, kekerasan bukanlah solusi. Mari kita jadikan kasus Sunan Kalijaga ini sebagai pengingat untuk selalu mengedepankan dialog sehat dan menghormati perbedaan pendapat. Tetaplah kritis, tapi jangan biarkan emosi menguasai nalar. Pantau terus perkembangan kasus ini, karena setiap fakta baru bisa mengubah arah cerita dan membuka tabir kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kamu setuju bahwa kekerasan tak pernah bisa dibenarkan, dukung terus penegakan hukum yang adil dengan ikut menyebarkan informasi yang benar. Jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kasus ini.